Dengan Bapak siapa? Ayo, Bapak Iur, 25 tahun ya Pak. Ya, Bapak datang ke sini karena tadi rujukan dari dokter puskesmas bahwa Bapak dicurigai indikasi bahwa menderita diabetes foot ya Pak. Nah, oleh karena itu saya di sini akan memeriksa dulu kondisi dari kaki Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Ya, sebelumnya silakan lepaskan dulu alas kaki dari Bapak. Ya, setelah itu yang tahap pertama ya dok, tahap pertama yang saya akan lakukan yaitu melihat atau mengecek apakah ada mengecek suhu dari kaki si Bapak dengan cara diraba dan dirasakan kehangatannya. Biasanya pada pasien diabetes foot ini akan lebih hangat dari orang normal. Setelah itu, setelah kehangatan, mengecek apakah adanya swelling atau tidak. Pertama diinspeksi terlebih dahulu ke seluruh bagian dari kaki si Bapak. Nah, harus dibandingkan bagian kaki kanan dan bagian kaki kiri. Setelah itu palpasi, jika ada memang tanda-tanda yang kita curigai, tanda-tanda swelling dipalpasi. Nah, setelah swelling, yaitu sign yang ketiga adalah numbness atau mati rasa. Mati rasa ini dengan cara ditusukkan bagian telapak kaki, telapak kaki paling sensitif, menggunakan tusuk gigi. Dengan cara sekali tusuk, lalu tanyakan kepada Bapak apakah terasa atau tidak. Sekali tusuk saja, set. Apakah terasa Pak? Tidak. Oh ya, tidak. Nah, setelah numbness itu, sign yang keempat adalah mengecek pulse rate dari arteri dorsal pedis, ya, dorsalis pedis dengan cara mempalpasinya seperti biasa, mengecek pulse rate di bagian dorsalis pedis itu bagian di antara tunjuk sama jempol ya, bagian punggung kaki seperti ini dicek menggunakan 3 jari atau bisa 2 jari juga. Nah, biasanya pada orang diabetic foot ini pulse rate tidak normal atau lebih lemah. Ya, tidak terasa. Setelah itu kita lihat tanda-tanda ulcer, apakah ada ulkus atau tidak, atau luka luar. Nah, kita lihat ke seluruh bagian kaki. Namun terutama biasanya ulcer itu ada pada bagian telapak kaki. Dan dicek juga sela-sela jarinya. Nah, sudah dicek semuanya. Lalu sign yang terakhir adalah apakah terjadi adanya tanda-tanda deformitas dan juga kalus atau kulit yang keras dilihat dibandingkan dengan kaki yang normal. Lihat apakah ada deformitas. Nah, setelah itu pengambilan kesimpulan apakah dari grade 0 sampai grade 5 disebutin? Nggak usah. Oh ya. Ya baik Bapak, setelah saya lihat kondisi kaki Bapak itu ada tanda-tanda bahwa Bapak itu mengalami penyakit diabetes foot. Namun tanda-tanda ini masih belum parah dan masih bisa dicegah untuk tidak terjadinya komplikasi lebih lanjut. Nah, cara pencegahannya ini atau pasien grade 0 ya ceritanya. Grade 0. Nah, cara pencegahannya ini pertama dengan merawat kaki Bapak. Nah, bagaimana cara merawatnya? Pertama, Bapak tiap hari Bapak harus mengecek kondisi kaki Bapak. Dilihat kayak tadi Pak, apakah ada bengkak atau kemerahan ataupun ada luka-luka luar seperti luka lecet atau luka di bagian telapak kaki Bapak. Itu setiap hari Pak harus dicek. Nah, mungkin kalau Bapak cukup gemuk atau Bapak nyeri pinggang dan sulit untuk melihat, bisa menggunakan bantuan cermin atau bisa minta tolong ke orang di sekitar Bapak, istri Bapak juga boleh. Nah, penggunaan cerminnya seperti ini Pak. Tuh, kita berdiriin aja cerminnya di dekat kaki. Tuh, gimana Pak? Kelihatan kan? Kelihatan? Ya, baik. Setelah itu, setelah harus dicek setiap hari. Nah, juga harus dibersihkan. Nah, cara membersihkannya bagaimana? Pertama, pastikan memakai air hangat. Nah, karena biasanya rata-rata orang pada diabetes foot itu tidak bisa merasakan
hangat atau kurang sensitif pada kakinya, maka Bapak caranya adalah menggunakan sikut Bapak. Nah, ambil air yang Bapak kira itu hangat, lalu cek menggunakan sikut Bapak seperti ini ya Pak. Nah, lalu rasakan apakah cukup hangat atau tidak. Karena takutnya jika air yang Bapak sediakan itu terlalu panas, terlalu hangat atau panas, bisa menimbulkan efek luka bakar yang Bapak sendiri tidak ditakutkan tidak merasakan efek luka bakar itu. Nah, selanjutnya adalah cara membersihkannya. Setelah tadi dipastikan air hangat, Bapak bersihkan kaki Bapak ya. Pertama, pastikan terbasuh dengan air hangat tadi. Nah, setelah itu gunakan sabun. Namun sabun di sini tidak boleh sabun yang antiseptik. Kenapa? Karena sabun antiseptik bisa menyebabkan kulit kaki Bapak iritasi yang nantinya bakal memudahkan untuk gampang sekali terjadinya luka luar atau lecet, ya, gampang iritasi. Jadi solusinya adalah memakai sabun bayi. Kalau bisa sangat direkomendasikan memakai sabun bayi. Setelah itu bersihkan seluruh bagian dari kaki Bapak, dimulai dari tumit hingga ke punggung kaki, lalu ke sela-sela jarinya juga. Nah, terus kalau bisa memakai spons agar lebih bersih. Namun tetap hati-hati ya Pak, karena takutnya terjadinya adanya luka. Terus kalau ada bagian kaki yang cukup keras atau kalus, itu bisa dihaluskan terlebih dahulu menggunakan batu, namun tetap secara perlahan. Ya, secara perlahan apa agar tidak adanya luka luar. Setelah itu, setelah sudah semuanya bersih kiri dan kanan, keringkan menggunakan handuk ya Pak, handuk yang bersih. Nah, keringkan ke seluruh bagian kaki Bapak, termasuk sela-sela. Ingat, sela-sela harus kering. Jadi sela-sela jari Bapak itu pastikan di gelap memakai handuk dan harus hangat dan harus kering. Kenapa? Karena takutnya jika lembab bisa menimbulkan efek infeksi yang sangat cepat ya, pada kaki Bapak. Setelah itu, setelah kering, setelah Bapak kering kakinya, lalu harus menggunakan lotion Pak, karena orang diabetic foot itu biasanya jika kering gampang atau mudah kulitnya iritasi. Nah, memakai lotion ini usap ke seluruh bagian kecuali bagian sela-sela jari. Ingat, sela-sela jari ini tidak boleh dioleskan oleh lotion ini karena untuk supaya tetap kering, dan jangan jangan sampai lembab karena bisa memunculkan infeksi. Nah, baik, setelah itu selanjutnya tentang gunting kuku Pak. Nah, mungkin gunting kuku ini tidak harus menunggu kuku Bapak panjang, namun bisa dilakukan secara rutin, misalkan seminggu sekali. Tapi gunting kukunya usahakan yang teratur dan dan juga sebelumnya harus kuku Bapak dihangatkan terlebih dahulu menggunakan air hangat. Ataupun sangat bisa sekalian tadi setelah cuci kaki, setelah itu baru kan pakai air hangat, langsung deh gunting kuku Bapak. Nah, ya, gunting kukunya usahakan jangan mengikuti bentuk dari jari Bapak, jadi harus lurus, jangan kayak model ya Pak. Nah, setelah itu setelah beres itu cara perawatan Bapak. Apakah Bapak sejauh ini mengerti? Ya, baik. Setelah itu kan Bapak biasanya aktivitas di luar ya Pak. Nah, biasanya harus menggunakan alas kaki. Nah, alas kaki ini pertama Bapak harus menggunakan alas kaki yang tidak terbuka. Contohnya kayak sendal jepit, itu Bapak nggak boleh pakai karena sangat memungkinkan adanya barang-barang atau benda-benda asing yang nantinya akan merusak dari tekstur kulit Bapak, yang nantinya balik lagi ke luka luar atau ya lecet atau apapun itu. Nah, karena nggak boleh pakai alas kaki yang terbuka, harus menggunakan sepatu Pak. Nah, sepatu ini usahakan menutupi seluruh bagian kaki dari mulai telapak kaki hingga ke punggung kaki sampai ke mata kaki Bapak harus tertutup. Nah, ukurannya bagaimana? Ukurannya itu harus senyaman mungkin.
ukuran bapak harus nyaman mungkin, dan juga usahakan tidak terlalu sempit atau tidak terlalu lebar. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Pertama dilihat kaki bagian yang terlebar bapak, bagian sini nih, bagian sini, dan juga ke bagian kelingkingnya. Nah, dan juga untuk panjangnya itu bagian dari tumit bapak hingga ke bagian jari terpanjang bapak, karena jarinya ini telunjuk jadi sampai tunjuk ya pak. Nah, usahakan ada jeda, ada space di antara kaki bapak dan sepatu bapak sekitar setengah inci. Namun kan itu susah ya pak mengukurnya, jadi minimal kaki bapak ketika dicoba sepatunya minimal jari-jari kakak, jari-jari kaki bapak bisa digerakkan. Nah, untuk bagian tumitnya pastikan senyaman mungkin pak, senyaman mungkin, dan hindari agar tidak terjadinya luka lecet. Nah, prinsipnya itu mungkin sepatunya harus menyentuh bagian tumit bapak, namun tidak mencengkram, ya, simpel ya. Nah, setelah itu, oh ya, sebelum menggunakan sepatu juga harus mengecek di bagian dalam sepatunya apakah takutnya ada benda-benda asing yang bisa merusak tekstur kulit bapak seperti batuan, kerikil, atau bisa ada jarum paku payung masuk ke dalam ini bapak, kan jadi nanti repot ya pak. Nah, setelah itu gunakan kaos kaki. Nah, menggunakan kaos kaki itu harus yang kering dan bersih, bersihnya kering dan bersih dan tidak ada jahitannya. Nah, seperti itu. Nah, terus kalau misalkan bapak ingin tidur dan kedinginan, itu harus direkomendasikan memakai kaos kaki. Jangan menggunakan bahan-bahan yang panas seperti botol yang dipanaskan, nah, ya, atau bantal panas di bagian kaki bapak. Takutnya ada indikasi luka bakar yang bapak sendiri nanti tidak akan menyadarinya. Nah, dan juga ganti sepatu setiap 5 jam sekali. Ya. Dan setelah itu untuk penggunaan alas kaki dari bapak. Apakah bapak mengerti? Sudah mengerti. Setelah itu pak, untuk pengecekan ke dokter atau pengecekan rutin itu pertama, jika bapak kan setiap hari harus mengecek ya, dari posisi mengecek setiap hari kaki bapak, seluruh bagian kaki bapak. Nah, jika ada bagian yang dicurigai adanya kayak seperti kemerahan, luka bakar, luka lecet, atau luka luar apapun, dan juga adanya bengkak di kaki bapak, atau mungkin posisi kaki bapak yang sudah berubah. Nah, itu harus langsung cek ke dokter terdekat atau ke puskesmas bisa untuk diperiksa lebih lanjutnya. Nah, terus untuk selanjutnya kan bapak ini diharuskan untuk rutin care atau rutin setiap seminggu sekali ya, rutin untuk dicek ke dokter. Kalau bisa pada saat rutin check up itu bapak minta aja ke dokternya untuk diperiksa bagian kakinya seperti itu. Terus untuk saat posisi duduk, bapak tidak boleh menyilangkan kaki bapak seperti ini pak, menopang ke bagian kaki lain, karena ini nantinya akan menghambat peredaran darah dari kaki bapak. Dan juga pada saat berdiri bapak tidak boleh menopang dengan satu kaki seperti ini, jangan terlalu lama pak. Kalau bisa sih jangan harus menopang dengan dua kaki seperti itu. Nah, terus selanjutnya bapak tidak boleh merokok ya pak. Bapak merokok nggak? Enggak ya. Nah, nggak boleh merokok ataupun jangan berada di lingkungan orang-orang yang merokok, karena takutnya nanti terhisap asap rokok dan adanya radikal bebas. Nah, terakhir pak, jangan percaya sama orang lain, maksudnya jangan percaya sama orang-orang terdekat bapak yang bukan dokter. Nah, misalkan rekomendasi obat ini, bapak jangan percaya. Jadi bapak jangan melakukan pengobatan sendiri, harus ada rekomendasi dari dokter. Ya, itu ya, harus rekomendasi dari dokter. Ya, sejauh ini mungkin apakah bapak sudah mengerti? Ya, kalau sudah mengerti, baik pak, mungkin cukup sekian edukasi dari saya atau cara pencegahan mungkin dari saya. Semoga bisa dipakai lagi pak alas kakinya. Semoga setelah ini bapak bisa makin sehat ya pak. Amin.